Nah, oleh karena itu, untuk supaya kemudian ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan demikian. Terima hakim audiensinya. Nah, ini concern DPR seperti apa gitu? Ya, kami kan memang sudah sekilas mendengar lewat media bahwa ada keluhan dari para hakim yang bertugas saat ini tentang berbagai hal. Dan kita juga sudah monitor bahwa para hakim ini juga sudah melakukan audiensi-audiensi ke instansi terkait yang juga sudah kami berkoordinasi. Nah, pertemuan pada hari ini sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim. Demikian. Oke Bang, soal politik ya, ini kan udah mendekati 20 Oktober gitu ya. Nah, ini udah direncanakan apakah akan ada acara tertentu untuk para pendukung Pak Prabowo Gibran, misalnya di hari pelantikan ada safari atau seperti apa gitu Bang? Iya, sampai saat ini saya belum mendengar secara fix karena yang kita konsentrasi baru pada acara-acara resmi yang tentunya kita harus fokus pada tanggal 20 bagaimana supaya acara-acara resmi tersebut pelantikan bisa berjalan dengan lancar. Karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala negara dari negara lain yang akan hadir. Nah, itu kita fokus di situ sehingga sedapat mungkin kelancaran dari pelantikan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan, maksudnya begitu. Bang, kalau nama kabinet gimana Bang perkembangannya Bang? Kenapa? Nama kabinet Pak Prabowo perkembangannya gimana? Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Soal nama-nama menteri juga Pak, ini kan belakangan beredar kabar beberapa kader PDI Perjuangan bakal masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Tapi sebetulnya sudahkah ada obrolan dari Gerindra atau mungkin Kim kepada PDI Perjuangan untuk bisa PDI Perjuangan ini berkontribusi untuk membantu pemerintahan baru nanti? Sampai dengan saat ini komunikasi yang dilakukan antara Partai Gerindra dengan PDIP maupun Partai Gerindra dengan beberapa partai koalisi itu kita baru hanya sebatas program atau kemudian pemenuhan janji kampanye dari Pak Prabowo. Nah, khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi. Nah, oleh karena itu kita minta kepada para pihak untuk menunggu saja perkembangannya sambil kita fokus pada pelantikan. Kalau pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega kapan terrealisasi? Udah sejauh mana? Tadi mau nanya apa? Bang, rencananya katanya tanggal 11 pertemuan Pak Prabowo dan Mega hari Jumat. Saya belum dengar kabar itu karena perencanaan pertemuan itu tentunya melibatkan orang yang mengatur di lingkaran masing-masing Pak Prabowo, dan sampai hari ini saya belum mendengar bahwa tanggal 11 itu ada pertemuan demikian. Bang, ini kan kabinet udah hampir rampung ya Bang disusun, tapi tiba-tiba mencuat isu kalau Jokowi itu meminta Pak Prabowo untuk tidak memasukkan PDIP ke kabinet. Itu dari Kim, apakah sudah ada pembicaraan Pak? Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet, karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos ya saya anggap itu hanya dinamika saja demikian. Tapi ada harapan tidak sebetulnya dari Kim atau dari Gerindra bahwa PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan barunya? Saya tidak bisa mengatasnamakan Kim
dan tidak bisa juga mengatasnamakan Gerindra, karena hal-hal seperti ini harus dibicarakan dalam rapat koalisi ataupun dalam rapat DPP Partai Gerindra. Demikian. Bang, soal hakim cuti ini kan jadinya persidangan tertunda sampai puluhan ya untuk di Jakarta. Kalau dari Komisi 3 atau pimpinan melihatnya seperti apa sih harapannya? Ya, harapannya supaya kita akan segera selesaikan pembicaraan dengan para hakim supaya juga tidak kemudian mengganggu tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan untuk rakyat. Demikian. Bang, hari ini Pak Jokowi dituntut sering berlebihan oleh Habib Rizik, dan hari ini persidangannya bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat. Gimana tanggapan? Ya, namanya juga proses hukum itu kan dijamin oleh konstitusi, namun kita berharap bahwa semua bisa dikomunikasikan, dan di setiap persidangan itu kan selalu ada agenda mediasi. Demikian. Bang, terakhir Bang, soal agenda hakim yang mogok ini, tanggapan dari pihak anggota Dewan sendiri melihat hakim mogok itu seperti apa? Ya, secara umum Komisi 3, terutama DPR Komisi 3 sebagai mitra hakim itu menyampaikan bahwa hal-hal yang seharusnya disampaikan itu bisa dikomunikasikan tanpa kemudian mengganggu tugas pokok yang tentunya mengganggu kebutuhan dari masyarakat. Demikian. Jadi begini, teman-teman para solidaritas hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini kan yang menerima adalah pemerintah yang sekarang. Nah, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kemudian ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan. Demikian. Jadi intinya tadi dari sisi DPR akan mengangkat kembali memasukkan ke prolegnas undang-undang jabatan hakim itu tadi Pak. Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain kemudian urusan mengenai kesejahteraan, tunjangan dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan dalam undang-undang jabatan hakim supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal. Jadi dari sisi DPR dorongannya dari revisi undang-undang itu akan kembali ya Pak? Ya, demikian. Untuk besaran dari kenaikan upah yang diharapkan itu gimana untuk tindak lanjut atau bagaimana nanti Pak? Ya, tadi sudah disampaikan, kita juga sudah sampaikan, mereka sudah sampaikan kepada pemerintahan pada saat ini, dan kemudian tadi saya sudah sampaikan juga kepada pemerintahan yang akan ke depan. Nah, ini akan diperhitungkan, mudah-mudahan bisa sinkron dan bisa kemudian jumlah hakim yang lebih kurang 9.000 ini dapat merasakan perbaikan-perbaikan. Demikian. Gimana? Akan ada pertemuan dengan kementerian lembaga terkait tidak Pak untuk menindaklanjuti follow up? Sebenarnya kemarin pada saat aspirasi dari kawan-kawan ini, kami secara simultan sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Boleh dicek dengan Menpan RB, boleh dicek dengan Menteri Sekretaris Negara, boleh dicek dengan Menteri Hukum dan HAM. Kami sudah bertemu. Nah, sehingga pada hari ini kami sudah dapat kesimpulan sebenarnya. Demikian. Kalau Pak Prabowo sendiri kira-kira kapan Pak? Kenapa? Pak Prabowo kan tadi bilang kan tatap muka langsung dengan Pak Prabowo. Iya kan, kalau itu mesti dijadwal. Tadi baru disampaikan, saya belum sempat juga koordinasi kan. Tapi paling tidak inti dari apa yang disampaikan kedua belah pihak kan tadi sudah sama-sama mendengar. Demikian. Iya, pasti akan dihitung secara simultan bagaimana kemudian secara signifikan ini bisa kemudian dapat memperoleh manfaat. Demikian. Terima kasih.